Jadi rupanya si pemeriksa ini ingin tahu keadaan sebenarnya di dalam Ka'bah itu bagaimana. Terus kenapa pengen tahu? Karena kita mau masuk nggak boleh. Ya, bolehnya di Hijr Ismail aja Iya. Iya. Ya, Tapi kalau misalnya. masuk ke dalamnya memang ada pintu yang mungkin dalam posisi emas, Gitu, emas, ya, dan digembok terus. Karena ketika saya mau masuk juga pakai semacam ada tangga. Ya. Kayak kita naik plane kan nggak bisa langsung masuk, tapi ada tangga untuk bisa menaiki. Karena tingginya lumayan, Pak. Tingginya Setinggi lumayan. manusia. Walaupun misalnya orang paling tinggi baru ya, ketemu istilahnya tuh, di Sunda bawahnya. itu orang jangkoran misalnya, tetap ya susah melangkah ke bisa masuk ke pintunya, apalagi pintunya digombok tanpa ada izin dari raja atau penguasa kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau di sini kan dijelaskan bahwa di situ ada loteng, itu maksudnya loteng di mana, Pak? Jadi maksud loteng di situ yang saya lihat sendiri, memang di pojokan itu ada semacam tangga yang menuju ke atas dekat yang ke pancuran itu. Oh, ke pancuran air itu. Pancuran air kan di Ka'bah itu ada semacam bisa dibuka dari bawah maksudnya. Dari bawah. Dari dalam maksudnya. Ya, dari dalam itu ada tangga menuju ke atas. Nah, ini namanya loteng gitu ya, deh. Maksudnya ya kayak atap lah gitu. Ya, atap Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang tema keadaan di dalam Ka'bah. Jadi kita masih masalah Ka'bah terus ya, insyaallah ya. Dari berapa episode yang lalu kita teruskan masih membahas tentang masalah dengan Ka'bah atau tentang keadaan di dalam Ka'bah. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh mauridi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Batu Zaman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Andre. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah ya. Dengan tentunya ya irodah Allah. Amin. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan hari ini kita masih membahas tentang Ka'bah ya. Ternyata uraian dari Ka'bah dari sejak pertama dibangun oleh siapa, kemudian generasi yang bangun itu siapa aja, dan sampai sekarang ditanyakan lagi bagi ini di dalam Ka'bah itu apa ada? Ada apa aja isinya ya. Nah, pagi kan sudah pernah masuk ya situ ya. Jadi karena udah pernah masuk, nanti kita bisa bahas lebih detail Pak Kiai. Jadi bukan karena katanya, tapi kita bisa ceritakan di samping ada rujukannya Pak Kiai. Ya. Baik. Sebelum ini silakan kepada pemirsa Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin, amma ba'd. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Andre bahwa ya saya katanya termasuk yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya mendapatkan hadiah masuk ke dalam Ka'bah. Ya mungkin dalam episode yang lalu sudah yang pertama ya dibahas mengenai apa sebabnya saya mendapatkan ya katakanlah kenikmatan, anugerah dan semacam hadiah dari ya raja gitu ya, dari Raja Fahd bin Abdul Aziz bisa masuk ke dalam Ka'bah. Ini tentunya sebagai informasi singkat adalah karena ada hubungan dengan dulu musabaqah ya. Saya termasuk peserta musabaqah tahfiz Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab di tingkat internasional atau sedunia di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1987 setelah dinyatakan Al-Faizul Awal juara pertama
musabaqah yang sama di tingkat nasional di Indonesia tahun 1986. Ya. Dan ketika itu saya masih tingkat akhir di kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan saja kepada pertanyaan yang menyangkut masalah keadaan di dalam Ka'bah. Baik. Ya, silakan Pak Andre dikemukakan, dibacakan pertanyaannya. Ya, baik pemirsa, kita buka di halaman 260 di kajian umat bertanya ulama menjawab ini. Kita membahas tentang tema keadaan di dalam Ka'bah. Pertanyaannya, mohon diterangkan bagaimanakah keadaan di dalam Ka'bah. Seorang lagi. Pertanyaannya, mohon diterangkan bagaimanakah keadaan di dalam Ka'bah. Itu pertanyaan Ya, lagi. jadi rupanya si pemirsa ini ingin tahu keadaan sebenarnya di dalam Ka'bah itu bagaimana. Terus kenapa pengen tahu? Karena kita mau masuk gak boleh. Ya, bolehnya di Hijr Ismail aja. Iya. Ya. Iya, Tapi kalau biasanya. masuk ke dalamnya memang ada pintu yang mungkin dalam isi emas, Itu emas, ya, dan digembok terus. Karena ketika saya mau masuk juga pakai semacam ada tangga. Ya. Kayak kita naik plane kan nggak bisa langsung masuk, tapi ada tangga untuk bisa menaiki. Karena tingginya lumayan, Tingginya tinggi lumayan. manusia. Walaupun misalnya orang paling tinggi Baru ya, ketemu istilahnya paling di Sunda bawahnya. itu orang jangkorang misalnya, tetap ya susah melangkah ke bisa masuk ke pintunya, apalagi pintunya digombok tanpa ada izin dari raja atau penguasa kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, maka si penanya ini ingin mendapatkan pencerahan bagaimana, ya mohon diterangkan bagaimanakah keadaan di dalam Ka'bah gitu. Nah, jawabannya Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya. Pak Haji Andre mungkin udah sering melihat Ka'bah bahkan dari arah dekat ya. Amin. Karena Pak Andre ini termasuk yang sering ibadah haji dan ibadah umroh ke tanah suci. Amin. Mudah-mudahan pemirsa juga yang mendengarkan acara ini, saya doakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan ya. Amin. Untuk bisa berkunjung melaksanakan ibadah haji atau umroh ke tanah suci. Kita lanjutkan bahwa di dalam Ka'bah ya, tadi kan pertanyaannya mohon diterangkan bagaimana keadaan di dalam Ka'bah. Nah, jawabannya di dalam Ka'bah terdapat 3 buah tiang yang terbuat dari kayu yang besarnya kira-kira setengah meter, berwarna merah kekuning-kuningan. Menurut sejarahnya tiang itu dipasang oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika beliau membangun kembali Ka'bah pada generasi yang ke-10 pada tahun 64 sampai 65 Hijriah bertepatan dengan tahun 683 Masehi. Lantai Ka'bah adalah marmer putih, hanya sedikit yang berwarna lain. Dindingnya marmer berwarna ya, dihiasi dengan ukiran-ukiran atau pahatan-pahatan yang indah. Bagian atas Ka'bah ditutup dengan kain sutra berwarna merah mawar, dihiasi dengan tulisan yang ditenun dengan benang putih dalam bentuk huruf dal atau angka 8 Arab ya, yang artinya Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Maha Suci Allah yang Maha Agung ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ya, tulisan bahasa Arab. Di samping itu terdapat pula bundaran-bundaran yang di dalam masing-masing bundaran tertulis kata-kata yang artinya wahai yang Maha Penyayang ya, ya Rahman, wahai yang Maha Kuasa, ya Qadir, wahai yang Maha banyak karunia-Nya, ya Mannan, wahai yang Maha Suci, ya Kudus. Kain putih, kain penutup atap Ka'bah atau sitaroh tersebut dibuat pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Aziz Khan pada tahun 1290 Hijriah. Baik pintu Ka'bah maupun pintu untuk naik ke loteng atau sutuh ditutup dengan kain sutra hitam, disulam dengan benang emas. Di antara 3 tiang besar dipasang kayu penyangga yang melintang dari utara ke selatan, tingginya kira-kira 2/3 tinggi Ka'bah.
Di sana digantungkan beberapa kandil, lampu beraneka ragam, dan barang-barang berharga terbuat dari emas dan perak, hadiah yang diterima Ka'bah sejak zaman dahulu yang sudah merupakan hak milik Ka'bah. Diriwayatkan bahwa tanduk kibas milik Nabi Ibrahim alaihissalam pun dulunya disimpan di dalam Ka'bah. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail, kan nggak jadi, diganti wa padainahu bidhibin azim, dan diganti oleh kibas dari surga, ya disembelih. Yang disembelih bukan anaknya, malah jadi kibasnya itu. Kan ada tanduknya, ya tanduknya itu pernah katanya disimpan dulu di dalam Ka'bah itu. Namun karena Ka'bah pernah mengalami kebakaran, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 3 Rabiul Awal tahun 64 Hijriah, maka tanduk kibas itu telah menjadi abu dan sekarang tidak dapat ditemukan lagi. Makanya ketika saya ada di dalamnya, Pak Andre melihat-lihat, ya tanduk sudah enggak ketahuan lagi, yang ada bergelantungan ya emas-emas dan perak-perak, ya berupa ya kayak guci-guci gitu. Kemudian pada dinding Ka'bah terdapat 7 buah kepingan batu marmer bertulis. Semua tulisan dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan singkat mengenai ketujuh marmer itu adalah sebagai berikut. 1. Kepingan marmer pertama dibuat pada bulan Rajab tahun 884 Hijriah atas perintah Sultan Abu Nasir Faitibaik. Kemudian yang kedua, kepingan marmer kedua dipasang pada dinding tangga Ka'bah untuk naik ke loteng atau sutuh dalam bentuk 5 bait syair, dibuat pada tahun 109 Hijriah oleh Ahmad Baik Syekh Al-Haram Makkah. Yang ketiga, kepingan marmer ketiga dipasang pada dinding sebagian barat, dibuat atas perintah Imam Besar Abu Ja'far Mansur Al-Mustansir Billah Amirul Mukminin pada tahun 629 Hijriah. Yang keempat, kepingan marmer yang keempat dipasang di dinding barat, di samping kepingan marmer ketiga, dibuat atas perintah Yusuf bin Umar bin Ali bin Muhammad pada tahun 680 Hijriah. Yang kelima, kepingan marmer kelima dipasang pada dinding barat, di samping kepingan marmer keempat, dibuat atas perintah Sultan Murad Han bin Sultan Ahmad Han pada akhir bulan Ramadan tahun 1040 Hijriah. Yang keenam, kepingan yang marmer keenam dipasang di samping kepingan marmer kelima, dibuat atas perintah Sultan Muhammad Han pada tahun 1070 Hijriah. Yang ketujuh, kepingan marmer ketujuh dipasang berdampingan dengan kepingan marmer keenam, dibuat atas perintah Sultan Malik Abdul Nasr Bar Sibari pada tahun 826 Hijriah. Itu riwayat singkat mengenai keadaan di dalam Ka'bah. Dan perlu mungkin saya jelaskan, ya, karena bukan hanya kata orang atau katakanlah ada baca dari buku berkenaan dengan masalah keadaan dalam Ka'bah ini, karena saya langsung melihat di dalamnya bahwa di dalam Ka'bah itu tidak ada penerang atau listrik dan neon, tuh nggak ada. Jadi gelap itu, Pak. Ya, kita tahunya keadaan di dalam Ka'bah tadi karena pintu ketika masuk dibuka, itu dibuka. Nah, saya ingat masih ya hari Selasa, masuk itu jam 9 pagi ya, waktu Saudi Arabia tentunya. Sehingga sinar matahari itu karena pintunya terbuka, jadi masuk terang ya ke dalam Ka'bah, sehingga cukup terang untuk melihat apa yang ada di dalam Ka'bah tadi. Artinya tidak dipasang misalnya ada listrik atau neon, itu nggak ada sama sekali. Kalau di sini kan dijelaskan bahwa di situ ada loteng, itu maksudnya loteng di mana, Pak? Jadi maksud loteng di situ yang saya lihat sendiri, memang di pojokan itu ada semacam tangga yang menuju ke atas dekat yang ke pancuran itu. Oh, ke pancuran air itu. Pancuran air kan di Ka'bah itu ada semacam bisa dibuka dari bawah, maksudnya. Dari bawah. Dari dalam maksudnya. Ya, dari dalam itu ada tangga menuju ke atas. Nah, ini namanya loteng gitu ya, maksudnya ya kayak atap lah gitu. Ya, atap Ka'bah. Dak atasnya itu ya. Daknya itu. Nah, ini ada menggunakan tangga. Ya. Oh, itu menggunakan tangga dari dalam ya? Ya. Karena kalau lagi bongkar kiswah itu kan banyak kan pakai tangga dari luar yang saya lihat. Ya, di dalam juga ada ya. Ya. Barangkali mungkin ada kebocoran apa-apa di atas, bisa lewat dalam gitu. Iya, ada. Jadi memang ada pintu keluarnya ya di dalamnya itu. Ya.
Baik, baik. Ya, Ada lagi, Pak? demikian saya kira penjelasannya, mudah-mudahan pemirsa tercerahkan, terutama ya penanya mudah-mudahan jadi jelas ya setelah diterangkan bagaimana keadaan di dalam Ka'bah gitu. Mas, sekarang belum ada yang ini ya Pak ya, yang membuat videonya gitu ya, untuk di shoot sebenarnya yang ada Ka'bah itu apa. Itu yang ada kan cuma ilustrasi aja ya. Ilustrasi ya. Saya kira mungkin enggak bebas gitu. Iya. Ya, Saya mungkin mau kalau suruh. boleh. Pemerintah rupanya agak semacam enggak diberikan kebebasan untuk terang-terangan gitu karena Iya. kan ada semacam sakral. Iya, jadi tertentu Iya. ya. Jadi orang yang masuk pun juga nggak Ya, sembarangan. enggak Pak, ya. sembarangan gitu. Bahkan ada yang mengatakan ya enggak usah ya istilahnya diceritakan sana ini, tapi ini ada semacam kekhususan karena ya namanya Baitullah ya, Iya. tempat kiblat umat Islam di seluruh dunia, dan ketika kita masuk ke dalamnya juga ya beda sekali ketika kita sedang ada di Di luar, luar, ya. ya. Jadi perasaan itu ya luar biasa sehingga susah gitu dengan ya kata-kata, ini kan perasaan gitu. Kalau di luar kan sekarang orang bisa motretin dulu aja nggak boleh Pak gitu. Motret Dulu- aja dulu nggak boleh. nggak boleh dulu. Ditangkap polisi, Ya, laskar. sangat sakral sekali. Yang Karena masih kamera pakai film itu tuh. Tuh. Kadang-kadang motret langsung dicabut filmnya. dulu sangat ketat gitu ya. Iya, Sekarang sekarang baru ada bisa. sedang ada longgar lah. Tapi kayaknya ke dalamnya sih nggak mungkin akan disiarkan ya gitu Pak. Ya, kalau ke dalamnya nggak bebas lah gitu ya. Iya, iya. Dan itu orang-orang tertentu saja. Karena itu yang mukim lama puluhan tahun di Makkah, di Madinah juga Belum tentu masuk Ka'bah ya. belum tentu kalau tidak ada ya katakanlah mungkin prestasi tertentu yang diizinkan oleh Raja. ya raja atau penguasa di Baik. tanah suci. Baik, terima kasih Pak Kiai atas informasinya ya mengenai masalah Ka'bah. Jadi alhamdulillah udah tuntas Pak Kiai Ya, dari siapa Ka'bah yang membuat pertama kali sampai dengan Generasi. di dalamnya itu seperti apa gitu. Ya, di dalam seperti apa? Alhamdulillah sudah kita bahas gitu ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga nanti ada generasi kita termasuk santri-santri kita Darus Sholihin ini juga ada yang punya prestasi sampai hafal Quran, bahkan sampai tafsirnya. Insya Allah bisa masuk sehingga Ka'bah. bisa masuk Ka'bah. Amin, amin. Ya, hadiah dari Raja Salman nanti. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ada generasinya nanti. Amin, Pak Kiai. amin ya. Baik pemirsa, saya kira cukup sekian masalah Ka'bah ini sudah dijelaskan secara rinci oleh murabi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Kajian kita cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.